Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendriko Saragi dari kelas IKOR B 2021 dengan NIM 621321001. Dan yang saya hormati yaitu Ibu Dr. Rika Nailufar Sinaga M. Biomed. Di sini saya akan membawakan topik yaitu tentang doping dan penyalahgunaan obat. Baik, slide yang pertama yaitu membahas tentang doping. Yaitu doping ialah penggunaan zat terlarang dalam olahraga buat mempertinggi performa atau penampilan seseorang atlet pada kompetisi olahraga. Kenapa saya bilang doping dikaitkan dengan olahraga? Karena doping ini kebanyakan atau lebih sering itu dikonsumsi oleh seorang atlet. Nah, doping itu berasal dari kata dope, yakni campuran obat-obatan dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk olahraga pacuan kuda Inggris. Lalu doping merujuk pada konsumsi obat atau bahan oral atau parenteral kepada seorang olahragawan dalam suatu kompetisi. Nah, dalam ilmu kesehatannya, doping ialah penggunaan zat terlarang dalam olahraga buat mempertinggi performa atau penampilan seseorang pada kompetisi olahraga. Baik, selanjutnya itu jenis doping. Jadi jenis-jenis dalam doping itu ada banyak, tapi yang saya cantumkan dalam PPT yaitu dengan kaitannya dengan olahraga ataupun yang dikonsumsi oleh para atlet. Jadi jenis doping yang pertama yaitu steroid anabolik sintesis, yang kedua testosteron dan hormon sejenisnya, dan ada yang ketiga yaitu EPO, dan yang keempat ada hormon pertumbuhan manusia atau HGH, dan ada beta blocker, lalu ada amfetamin dan stimulan, lalu ada doping darah, dan ada diuretik dan agen masing lainnya yang akan saya jabarkan di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya jenis doping yang kita akan bahas pertama yaitu steroid anabolik sintesis. Jadi steroid anabolik ini adalah kelas obat yang populer karena bisa meningkatkan massa otot dan kekuatan. Jadi itu yang paling dinilai kalau misalnya dalam atlet, kekuatan dan massa otot. Lalu jadi menurut salah satu penelitian dari National Institute on Drugs Abuse atau yang disebut dengan NIDA, menyebutkan kalau penggunaan steroid anabolik ini sering digunakan oleh orang remaja ataupun orang dewasa yang pada umur laki-laki atau di umur 20 atau 30-an. Jadi dampak negatif dari steroid anabolik ini yaitu kurang percaya diri dan gampang depresi dan penglihatan kesehatan kita yang buruk. Lalu yang kedua yaitu ada testosteron dan hormon sejenis. Jadi testosteron ini adalah hormon yang ada pada laki-laki, yang alami, yang ada pada laki-laki dan perempuan. Tapi hormon kita ini yang paling tinggi ataupun paling banyak ditemukan di tubuh laki-laki, bukan di tubuh perempuan. Jadi menurut penelitian dalam International Journal of Environmental Research and Public Health mengatakan bahwa meningkatkan testosteron itu memberikan efek anabolik. Jadi meningkatkan testosteron ini merupakan meningkatkan efek anabolik kita. Jadi efek ini akan meningkatkan pertumbuhan umum pada jaringan tubuh, termasuk pertumbuhan pada massa otot. Ini yang mengakibatkan meningkatkan testosteron ini. Baik, selanjutnya yang ketiga atau EPO, yang atau lebih sering dibilang erythropoietin, bukan erythropoietin, tapi erythropoietin atau EPO. EPO ini adalah hormon yang meningkatkan produksi sel darah merah kita atau RBC. Jadi meningkatnya RBC akan meningkatkan ketersediaan oksigen dalam darah. Jadi hasilnya peningkatan oksigen akan meningkatkan kinerja tubuh, terutama dalam olahraga ketahanan seperti maraton, triathlon, dan balap siklus daya tahan. Pokoknya tentang cabang olahraga yang memperkuat daya tahan. Jadi doping ini sangat bisa kalau misalnya untuk yang datang. Jadi doping EPO ini umumnya digunakan oleh atlet yang biasanya itu disuntikan ke dalam tubuh. Lalu yang keempat yaitu ada hormon pertumbuhan manusia, yaitu atau disebut HGH. Hormon pertumbuhan manusia telah digunakan sebagai obat tambah selama bertahun-tahun oleh binaragawan. Jadi
Menurut salah satu World Anti-Doping Agency atau WADA, ada beberapa aspek yang dilihat dari pengujian tersebut, termasuk faktor pertumbuhan fibroblas atau VGVS, terus ada faktor pertumbuhan hepatosit atau HGF, lalu ada faktor pertumbuhan seperti insulin 1 atau disebut IGF, dan faktor pertumbuhan yang diturunkan dari trombosit atau PDGF. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu beta blocker. Beta blocker ini merupakan obat tradisional digunakan untuk pengobatan penyakit jantung dan tekanan darah. Jadi obat ini akan memperlambat detak jantung secara signifikan. Jadi obat doping ini umumnya digunakan dalam olahraga akurasi seperti panahan, penembak. Karena olahraga ini membutuhkan untuk memfokuskan kita agar lebih fokus. Jadi menurut peraturan WADA, dalam memanah dan menembak, beta blocker itu sangat dilarang setiap saat. Dalam olahraga lainnya seperti biliar, dart, dan golf, beta blocker itu dilarang pas di kompetisinya aja. Baru yang keenam yaitu amfetamin. Jadi amfetamin ini merupakan turunan dari stimulan dan digunakan dalam berbagai olahraga, mulai dari sepak bola, bersepeda, dan angkat besi hingga lari cepat. Jadi ada salah satu agen kimia dan obat ini bekerja dengan merangsang sistem saraf kita dengan meningkatkan waktu reaksi atlet. Jadi menurut laporan dalam British Journal of Sport Medicine tahun 2006, beberapa obat yang diresepkan juga merupakan stimulan seperti untuk attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Jadi terus seorang atlet yang menggunakan stimulan jenis ini harus mengajukan permohonan. Kalau misalnya ingin menggunakan ini, permohonan itu ke 2A atau therapeutic use application agar bisa bertanding. Baik, yang ketujuh yaitu doping darah. Jadi doping darah yaitu merupakan mengambil dan menyimpan darah sendiri, dan gunanya itu memungkinkan tubuh untuk mengisi suplai darahnya kembali. Jadi darah kemudian ditambahkan kembali ke aliran darah untuk meningkatkan kapasitas pembawa oksigen. Jadi ini sama seperti doping yang EPO tadi. Lalu yang terakhir yaitu diuretik dan agen masing lainnya. Jadi steroid dan obat lain pasti meninggalkan jejak yang dapat ditemukan saat pemeriksaan. Kalau misalnya setiap orang yang mau ngapain doping pasti dicek itu ada jejaknya. Jadi selalu kalau menghindari caranya ini yaitu adalah dengan menggunakan doping yang lain yang meningkatkan produksi urin supaya tidak terdeteksi, dengan harapan membuang sisa-sisa obatan yang dipakai doping sebelumnya. Disinilah diuretik ini digunakan biar nggak ketahuan kalau dia itu lagi mengkonsumsi doping dengan cara meningkatkan dari urinnya. Baik, slide selanjutnya itu faktor penyebab penyalahgunaan obat. Jadi tadi slide sebelumnya itu udah membahas tentang doping-doping itu di atlet. Jadi ini saya bahas tentang penyebab penyalahgunaan obat. Jadi yang pertama, penyalahgunaan obat itu yaitu keinginan untuk mencoba. Jadi rasa keinginan tahu kita bagaimana cara mengkonsumsi obat-obatan itu dan apa dampaknya. Lalu ingin tampil beda dan kurang percaya diri. Jadi orang yang gampang memiliki mental yang kurang sering menggunakan obat-obatan itu dan akhirnya menjadi adiksi. Adiksi ini itu ketergantungan karena udah sekali mencoba, jadi keinginan untuk selalu mencoba-coba. Baru selanjutnya itu menggunakan narkoba atau obat doping ini sebagai gaya hidup. Ketika orang udah memiliki semuanya, jadi pengen hal baru yaitu mengikuti lifestyle. Lalu pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh karena ketika kita melakukan apapun, kalau lingkungan kita semuanya itu melakukan hal-hal yang kayak narkoba gitu, pasti keinginan untuk tinggi. Lalu yang selanjutnya itu tekanan kerja, tekanan belajar, lalu sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau self endurance. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh ini yang contohnya seperti atlet-atlet itu. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari atlet, yaitu dari Indonesia, yaitu yang bernama Arif Rahman Nasir di kejuaraan Olimpiade atau SEA Games 2011. Jadi Arif Rahman Nasir ini ketahuan
mengkonsumsi doping jenis anabolik steroid atau steroid anabolik, yaitu dia mendapatkan medali emas di SEA Games 2019. Jadi Arif ini terbukti menggunakan doping ketika tampil. Selain itu, dia itu dapat medali emas, tapi emasnya itu harus dikembalikan ke Federasi SEA Games karena dia telah ketahuan menggunakan doping jenis steroid anabolik. Jadi pada saat itu jumlah emas Indonesia berkurang satu, yang tahun 2019 itu 182 menjadi 181. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari PPTE yang saya sampaikan bahwa doping adalah penggunaan obat-obat untuk meningkatkan performa dalam berolahraga. Jadi atlet yang memakai doping biasanya bisa langsung merasakan efeknya. Beberapa gejala yang dirasakan adalah sakit kepala, pernapasan, mimisan, sampai gejala yang nggak pernah dialami sebelumnya seperti tremor atau masalah sinusitis. Lalu hal itu disebabkan karena doping tidak dibutuhkan tubuh. Jadi doping ini nggak ada gunanya sebenarnya, nggak terlalu dibutuhkan oleh tubuh kita dan menimbulkan berbagai pengaruh pada tubuh sebagai reaksi selain performa yang meningkatkan selama pertandingan. Itulah yang menyebabkan atlet dipantau dengan ketat sebelum dan setelah kompetisi. Lalu kalau melakukan doping itu tidak sama dengan makan atau minum vitamin yang baik untuk tubuh kita. Jadi kalau mengonsumsi doping itu pasti mengalami kecemasan berlebihan, depresi, masalah psikologis, sampai perilaku agresif, dan yang paling sulit yaitu insomnia. Hal itu biasanya dipicu dengan rasa bersalah dan juga ketakutan lainnya. Jadi atlet bisa merasakan bersalah dan mengalami masalah psikis yang dapat mempengaruhi perilakunya itu sendiri. Lalu yang mengkonsumsi doping juga bisa kehilangan karir olahraganya dan harus berbicara dengan terapis atau tenaga profesional lainnya untuk mengatasi masalah ini beserta konsekuensinya. Itulah beberapa hal kalau mengkonsumsi dan menyalahgunakan obat-obat seperti doping. Jadi doping dengan zat seperti steroid membuat atlet bisa berlatih walau tubuh kelelahan atau merasa sakit. Doping juga bisa meningkatkan massa otot dan meningkatkan penampilan saat bertanding. Jadi pengaruh zat doping ini dapat membuat atlet tiba-tiba kehilangan kesadaran karena pemakaian doping yang mempengaruhi aliran darah merah dalam tubuh. Itulah sebabnya doping itu nggak terlalu dibutuhkan oleh tubuh kita karena memiliki banyak hal negatif. Jadi karena kondisi yang parah ini, jantung atlet bisa mendadak berhenti dan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, doping dapat mengantarkan atlet bukan ke kemenangan tapi ke masalah kesehatan dan bisa berakhir dengan kematian. Baik, sekianlah presentasi yang saya bawakan tentang doping dan penyalahgunaan obat. Kiranya dapat menambah wawasan dan membantu pola pikiran bahwa doping ini sangat berbahaya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan hal-hal yang kurang baik, saya mohon kritik dan saran yang membangun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya berterima kasih kepada Bu Dr. Dika Nailufar Sinaga M.Biomed karena sudah membawakan mata kuliah kesehatan olahraga selama 1 semester dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.